Halo semuanya, selamat datang di Sekitar Kita Channel. Di sini kita akan mengeksplorasi berbagai hal menarik yang ada di sekitar kita. Dari fakta unik, kisah sejarah, hingga keajaiban alam, semuanya akan kita bahas dengan cara yang santai, seru, pastinya informatif. Kehidupan di Vietnam memang menawarkan banyak pengalaman yang berharga. Namun seperti negara lain, ada pula tantangan yang perlu dihadapi, terutama bagi mereka yang baru pertama kali tinggal di sana. Vietnam adalah negara yang unik dengan berbagai aspek kehidupan yang menarik, mulai dari budaya, ekonomi, infrastruktur, hingga gaya hidup masyarakatnya. Infrastruktur Vietnam telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir berkat investasi pemerintah dan dukungan dari investor asing. Vietnam memiliki jaringan jalan raya nasional yang menghubung kota-kota besar seperti Hanoi Da Nang dan Ho Chi Minh City. Namun beberapa jalan raya masih menghadapi tantangan kemacetan dan kualitas yang bervariasi. Lalu lintas di Vietnam terkenal sangat padat, terutama di kota-kota besar. Sepeda motor adalah alat transportasi utama dan jumlahnya sangat banyak hingga jalan-jalan seringkali penuh sesak di kota-kota besar seperti Ho Chi Minh City dan Hanoi. Lebih dari 80% warga menggunakan sepeda motor sebagai sarana utama bepergian. Tidak heran di jalan-jalan besar dan sempit sepeda motor sering terlihat memadati jalan. Lautan sepeda motor memenuhi jalan dengan pola yang sangat kompleks yang bagi pengunjung seringkali terlihat seperti hutan. Sepeda motor yang bergerak, bahkan pejalan kaki sering kesulitan menyeberang karena kendaraan yang jarang berhenti, terutama sepeda motor. Pemerintah Vietnam sebenarnya sudah memiliki aturan ketat terkait pelanggaran lalu lintas termasuk denda dan tilang. Namun tantangannya adalah penegakan hukum dan pengawasan yang konsisten. Meski tampak kacau bagi pendatang baru, pengemudi sepeda motor di Vietnam memiliki sistem etika sendiri. Mereka sering menggunakan klakson untuk berkomunikasi, memperingatkan atau memberi jalan bagi kendaraan lain. Meskipun lalu lintas di Vietnam tampak kacau, namun pemerintah telah berupaya mengatasi masalah tersebut. Pemerintah Vietnam telah mengembangkan transportasi umum dan jalan tol yang menghubungkan kota-kota besar untuk mendukung transportasi yang lebih efisien. Selain itu, pemerintah Vietnam juga telah berupaya mengembangkan jalur perkereta-apian mereka. Saat ini Vietnam sedang membangun sistem kereta bawah tanah atau metro di Ho Chi Minh City dan Hanoi yang diharapkan akan menjadi sistem transportasi massal yang membantu mengatasi kemacetan lalu lintas. Bahkan pemerintah Vietnam juga telah merencanakan proyek kereta cepat yang akan menghubungkan Hanoi dan Ho Chi Minh City dengan waktu tempuh yang jauh lebih singkat. Meskipun infrastruktur Vietnam telah berkembang, negara ini masih menghadapi tantangan dalam pendanaan proyek infrastruktur, terutama karena proyek-proyek besar seperti metro, bandara, dan jalan tol membutuhkan biaya tinggi. Selain itu, kesenjangan infrastruktur antara kota dan desa masih menjadi tantangan besar bagi perkembangan infrastruktur di Vietnam. Di pedesaan, pembangunan infrastruktur mungkin lebih lambat meskipun pemerintah berfokus pada peningkatan kualitas hidup di negara ini. Selain infrastruktur, ekonomi Vietnam telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir dan kehidupan ekonomi warganya mencerminkan perkembangan ini. Vietnam termasuk salah satu negara dengan ekonomi tercepat di Asia Tenggara setelah era reformasi ekonomi pada akhir 1980-an yang dikenal dengan IMI Vietnam. Beralih dari ekonomi yang tertutup menuju ekonomi pasar, banyak perusahaan asing mendirikan pabrik di Vietnam. Karena biaya tenaga kerja yang kompetitif dan lingkungan bisnis yang semakin menarik, bahkan baru-baru ini perusahaan raksasa seperti Apple dikabarkan berinvestasi besar-besaran di Vietnam dengan nilai investasi sebesar 255 triliun rupiah. Beberapa alasan utama dibalik pilihan Apple untuk menginvestasikan dana besar di Vietnam, diantaranya karena kondisi infrastruktur Vietnam yang terus membaik. Biaya tenaga kerja yang kompetitif, regulasi dan birokrasi yang mudah, dan kondisi politik Vietnam yang stabil.
Vietnam telah mengalami kemajuan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, yang telah mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan lapangan kerja. Vietnam memiliki tingkat pengangguran yang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran di Vietnam diperkirakan sekitar 2 hingga 3%. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Vietnam cukup kuat dan mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai sektor. Selain di sektor formal, sektor informal juga turut memainkan peran yang cukup besar dalam mengurangi tingkat pengangguran. Di Vietnam banyak orang bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, tukang ojek, atau pekerja rumah tangga yang tidak tercatat dalam statistik pengangguran resmi Vietnam. Selain itu, Vietnam juga telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1993, sekitar 58% dari populasi Vietnam hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi pada tahun 2020, angka ini turun menjadi sekitar 2 hingga 3%. Menurut data pemerintah Vietnam dan Bank Dunia, penurunan ini merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah pembangunan Vietnam. Meskipun kemiskinan telah menurun di seluruh negara, masih ada perbedaan signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Meski begitu, pemerintah Vietnam telah memulai mengadopsi pendekatan kemiskinan yang lebih holistik yang tidak hanya mengukur kemiskinan berdasarkan pendapatan, tetapi juga dengan mempertimbangkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Dengan pendekatan ini diharapkan akan ada pengurangan kemiskinan yang lebih menyeluruh. Meskipun ekonomi Vietnam berkembang, gaji rata-rata pekerja di Vietnam masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara maju. Pekerja pabrik sering kali menerima upah minimum atau sedikit di atas, sementara pekerja di sektor teknologi dan biasa dapat menerima gaji yang lebih tinggi. Selain itu, Vietnam menetapkan gaji minimum regional yang berbeda untuk berbagai daerah. Di wilayah perkotaan utama seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City, gaji minimum lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Rata-rata pekerja di kota besar seperti Hanoi atau Ho Chi Minh City memiliki gaji bulanan sekitar 10 juta hingga 20 juta dong Vietnam atau sekitar 6 juta hingga 12 juta rupiah. Sedangkan di daerah pedesaan, gaji rata-rata jauh lebih rendah, biasanya berkisar antara 3 juta hingga 6 juta dong Vietnam per bulan. Namun perlu dicatat, tinggi rendahnya gaji di Vietnam tetap tergantung jenis pekerjaan, pengalaman, pendidikan, dan lokasi. Dan menurut pendapatanmu, manakah yang lebih besar, gaji rata-rata di Vietnam jika dibandingkan gaji rata-rata di Indonesia? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Meskipun masih tergolong rendah, menurut standar negara maju, Vietnam telah mengalami kenaikan gaji secara bertahap. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup, namun biaya hidup di kota-kota besar juga terus meningkat, sehingga meskipun gaji bertambah, daya beli di kota besar tetap menantang. Akan tetapi secara keseluruhan, biaya hidup di Vietnam relatif lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara lain, terutama di kawasan Asia. Sebagai gambaran biaya hidup seseorang untuk gaya hidup sederhana seperti tinggal di kos kecil, masak sendiri, menggunakan transportasi umum berkisar antara 10 hingga 15 juta dong Vietnam per bulan. Hal ini membuat Vietnam menjadi tempat populer bagi ekspatriat dan pekerja digital. Banyak kota besar di Vietnam yang ramah bagi ekspatriat. Di sana ada komunitas internasional yang solid, terutama di kota seperti Ho Chi Minh City dan Hanoi, di mana ekspatriat bisa bertemu dan saling mendukung. Ekspatriat di Vietnam adalah komunitas yang terus berkembang dengan banyak orang asing yang datang untuk bekerja, berbisnis, atau menikmati gaya hidup di negara ini. Selain bekerja di sektor-sektor seperti teknologi, manufaktur, minyak, dan gas, serta bisnis internasional, pekerjaan dalam bidang pendidikan seperti mengajar bahasa Inggris juga sangat umum. Bagi ekspatriat di negara ini, banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang merekrut pengajar dari luar negeri. Selain itu, Vietnam umumnya juga dianggap sebagai negara yang aman untuk dihuni, dengan kejahatan relatif rendah jika dibandingkan dengan banyak negara lain, terutama di Asia Tenggara.
Di Vietnam, tidur siang adalah kebiasaan umum bahkan bagi orang dewasa. Banyak orang yang bekerja atau beraktivitas di siang hari mengambil waktu tidur siang. Kadang-kadang di tempat-tempat yang tidak biasa seperti di kursi atau bahkan di lantai, ini dianggap normal dan merupakan cara mereka untuk mengembalikan energi di tengah hari. Sistem kerja di Vietnam telah mengalami perubahan besar dalam beberapa dekade terakhir. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang pesat, jam kerja standar di Vietnam adalah 48 jam per minggu dengan 8 jam per hari. Untuk 6 hari kerja, namun banyak perusahaan multinasional dan perusahaan swasta telah menerapkan sistem 5 hari kerja yaitu 40 jam per minggu. Budaya kerja di Vietnam sangat menghargai hierarki dan otoritas. Karyawan diharapkan mematuhi pemerintah, atasan, dan menjaga disiplin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru yang kita bagikan.